Dalam seri ke-237 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Yoko sebagai Empu Renteng, Wenda dan Billy sebagai orang-orang Majapahit, Margaret sebagai Dewi Sambi, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Bambang Jeger sebagai Kebo Mundarang, Petrus Urspon sebagai Jaya Katwang, Ai sebagai Nararia Turobali, Wiwi Warsono sebagai Emban, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat. Hei, sini kau. Sini sebentar. Aku mau bertanya padamu. Iya, Tuan. Ada apa, Tuan? Apakah benar kalian orang-orang dari Pedukuhan Majapahit? Benar, Tuan. Kami orang-orang dari desa Majapahit, Tuan. Apa yang kalian lakukan di tepian sungai ini? Lihat kalian sibuk memunguti batu-batu kali. Untuk apa batu-batu kali itu? Maaf, Tuan. Siapakah Tuan berdua ini? Hei, kalian tidak perlu tahu siapa nama kami. Kalian cukup tahu bahwa kami adalah petugas-petugas keamanan pemerintah Kupiri. Cepat, jawablah pertanyaan kami. Untuk apa kalian mengumpulkan batu-batu kali sebanyak itu? Maaf, Tuan. Apakah ada larangan mengumpulkan batu-batu kali, Tuan? Kamu jangan berbelit-belit, Kamu tinggal menjawab apa yang kami tanyakan. Kalau kalian mempersulit tugas-tugas yang sedang kami laksanakan, tentulah kami tidak akan merasa senang. Maaf, Tuan. Sepertinya kami tidak melakukan kesalahan apa-apa, Tuan. Kurang ajar. Jadi kau tidak mau memberikan jawaban yang memuaskan, begitu? Ampun, Tuan. Kalau memang tidak diperbolehkan memungut batu-batu kali, kami pun akan segera mengakhiri pekerjaan kami, Tuan. Bukan itu yang kami maksudkan. Kami ingin tahu apa yang kalian lakukan dengan batu-batu kali itu. Ya. Kalian bekerja ini pasti bukan kehendak kalian sendiri. Siapa yang memerintahkan? Ampun, Tuan. Kami mendapat perintah langsung dari Gusti Sanggrama Wijaya, Tuan. Gusti Sanggrama Wijaya. Apakah Sanggrama Wijaya ingin membuat istana di atas bumi tarik? Oh, tidak, Tuan, tidak. Gusti Sanggrama Wijaya tidak sedang membuat istana. Lagi pula, mana ada istana letaknya di tengah hutan belantara, Tuan. Lalu untuk apa batu-batu kali sebanyak itu? Gusti Sanggrama Wijaya ingin membuat pagar batu, Tuan. Pagar batu. Pagar batu. Iya, benar, Tuan. Gusti Sanggrama Wijaya ingin membuat pagar batu yang mengelilingi rumah kediaman beliau, Tuan. Bagaimana pendapatmu, Adi Renteng? Aku melihat gejala yang kurang baik, Kakang Bajil. Aku tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan pagar batu itu, Kakang. Ya, kukira sebaiknya kita membicarakan hal ini secara bersungguh-sungguh. Iya. Aku juga melihat gelagat yang tidak baik. Kalau begitu, tak ada perlunya kita berlama-lama di sini, Kakang. Kita kembali saja ke Jasun Bungkal, Kakang. Di sana kita bisa berembuk dengan lebih baik. Begitu juga baik. Nah, terima kasih atas keteranganmu. Empu Bajil dan Empu Renteng segera kembali ke tepi seberang. Sementara orang-orang Majapahit yang sibuk memunguti batu-batu kali sesaat menghentikan pekerjaan mereka. Dari seberang mereka melihat dua orang itu naik ke atas punggung kudanya masing-masing. Kemudian pergi meninggalkan tepian sungai Banyu Menep. Nampaknya mereka mencurigai kita. Iya, nampaknya begitu. Dan kita sudah terlanjur mengatakan untuk apa mengumpulkan batu-batu kali ini. Kalau begitu, kita harus melaporkannya pada Gusti Ranggalawe. Biar aku yang melaporkan. Kalian terus saja bekerja di sini. Kami sudah melihat sendiri
Memang benar. Orang-orang Majapahit sedang sibuk mengumpulkan batu-batu kali. Dan katanya mereka disuruh Sanggrama Wijaya mendirikan pagar batu. Oh, mereka tidak pernah meminta izin untuk mendirikan pagar batu. Kita tidak pernah dihubungi. Orang-orang Majapahit itu benar-benar tidak tahu peraturan. Aku kira mereka bukannya tidak tahu peraturan. Mereka tahu peraturan. Tapi sepertinya ada sesuatu yang mereka sembunyikan dengan rencana pembuatan pagar batu itu. Kakang Bajil, kita harus melaporkannya pada Gusti Arda Raja. Benar, Sambi. Kita harus melaporkannya. Supaya kalau ada apa-apanya di belakang hari, kita tidak disalahkan. Kakang, siapa yang harus berangkat ke Kediri? Biarlah kami yang akan berangkat. Kau tetap kutugaskan menjaga keamanan di daerah Jasun Wungkal ini. Kau dan Jaranejong tetap di sini. Benar, Sambi. Kami percaya pada kemampuanmu. Dan lagi, kami tidak akan lama meninggalkan Jasun Wungkal. Hari itu juga, Empu Bajil, Empu Renteng, dengan dikawal 10 orang prajurit Kediri, meninggalkan desa Jasun Wungkal. Mereka berkuda naik turun bukit yang bertebaran di sekitar kaki Gunung Anjasmara. Jarak antara desa Jasun Wungkal dan kota Kediri tidak terlampau jauh. Kurang lebih jaraknya sekitar 70 pa. Karena itu, menjelang tengah hari mereka sudah tiba di pintu gerbang kota Kediri. Pagar batu. Sanggrama Wijaya bermaksud membuat pagar batu mengelilingi rumah kediamannya. Benar, Gusti Arda Raja. Hamba dan Adi Renteng telah menyaksikan sendiri orang-orang Majapahit sibuk memunguti batu-batu kali di Sungai Banyumenep. Dan salah seorang warga Pedukuhan Majapahit sudah mengakui sendiri, Gusti. Mereka mengatakan bahwa mereka disuruh mengumpulkan batu-batu kali untuk membuat pagar batu, Gusti. Coba, aku ingin mendengar pendapat Paman Kepemundaran. Menurut pendapat hamba, tidak sepantasnya Sanggrama Wijaya membuat pagar batu yang mengelilingi rumah kediamannya, Gusti. Yang menjadi persoalan sekarang ialah, pagar batu itu apakah dimaksudkan sebagai benteng pertahanan atau kubu pertahanan? Itulah, Gusti. Pagar batu bisa berubah kegunaannya menjadi sebuah benteng pertahanan jika ukurannya kelewat besar dan terlalu tinggi. Apalagi kalau pagar batu itu mempunyai pintu gerbang dan lawang-lawang butulan. Menurut pendapatku, kemungkinan besar memang Sanggrama Wijaya ingin membuat sebuah benteng pertahanan, Paman. Kalau orang-orang Majapahit mengatakan pagar batu, kukira itu hanyalah suatu cara untuk menutupi tujuan-tujuan yang sebenarnya. Kakang Bajil. Iya, Gusti. Sudah berapa lama orang-orang Majapahit itu sibuk memunguti batu-batu kali? Tahukah Kakang? Hamba tidak tahu persis, Gusti. Yang jelas jumlahnya cukup besar. Sebab orang-orang Majapahit yang turun ke sungai cukup banyak, Gusti. Mereka mengumpulkan batu-batu itu, kemudian menaikkannya ke atas kuda sebelum memasukkannya ke dalam kantung-kantung. Rata-rata mereka bekerja dengan penuh semangat. Baiklah. Aku akan segera membicarakan hal ini dengan Ayahanda Prabu Jayakatwang. Dinda Nararia Trubali, mestinya kau sekarang merasa bahagia. Sudah hampir 1 tahun lamanya aku berkuasa di Kediri. Tapi anehnya, akhir-akhir ini kelihatan kau nampak gelisah. Apa sebenarnya yang tengah mengganggu pikiranmu, Dinda? Sebenarnya,
Hamba sudah tidak merasa kekurangan sesuatu apapun juga, Kanda Jaya Katuang. Mestinya begitu. Tapi kalau ada hal-hal yang mengganggu pikiranmu, kau bisa mengutarakannya padaku. Maaf, Kanda Prabu. Akhir-akhir ini, hamba terkekam oleh pikiran-pikiran tentang kerajaan Kediri yang Kanda Prabu pimpin selama ini. Ada apa dengan Kediri? Tak ada yang perlu dicemaskan. Roda pemerintahan semakin berjalan dengan mantap. Orang-orang kepercayaanku semua bekerja dengan baik. Mereka telah menunjukkan rasa kesetiaan dan pengertian yang besar terhadap Kediri. Aku tidak perlu meragukannya lagi. Tapi, apakah Kanda Prabu pernah melihat dari dekat kehidupan rakyat jelata? Apa harus begitu? Kanda Prabu, Iya. sebagai seorang raja besar, tak ada jeleknya sekali waktu Kanda Prabu melihat dari dekat kehidupan rakyat jelata. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk mengerjakan hal-hal seperti itu, Dinda Trubali. Aku terlalu sibuk. Kau tahu sendiri, aku harus melayani tamu-tamuku. Ada saja yang ingin datang menghadap. Hampir setiap hari kepalaku penuh dengan urusan-urusan tata pemerintahan. Kulihat akhir-akhir ini, Kanda Prabu nampaknya lelah sekali. Iya, kau benar. Aku memang lelah. Sebenarnya, berat menjadi seorang raja. Kanda Prabu harus tetap menjaga kesehatan. Kalau sampai Kanda Prabu jatuh sakit, jalannya roda pemerintahan Kediri tentu akan tersendat, Kanda. Terima kasih atas perhatian dan pengertianmu, Dinda Trubali. Ketika Sang Prabu Jaya Katuang tengah bercengkrama dengan permaisurinya, pada saat itulah emban istana tergopoh-gopoh menghadap. Ada apa, Bimban? Mengapa kau datang tanpa kupanggil? Ampun, Gusti Putri. Hamba terpaksa menghadap. Siapa yang memaksamu? Hamba disuruh melapor bahwa Gusti Arda Raja ingin menghadap Ramanda Prabu. Arda Raja ingin menghadap. Coba, panggil dia kemari, Bimban. Baik, Gusti Prabu. Sang Ramawijaya akan membuat pagar batu? Sebenarnya bukan pagar batu, Ayahanda Prabu. Sebenarnya sebuah benteng, sebuah kubu pertahanan. Arda Raja, apakah laporan ini sudah dapat dipastikan kebenarannya? Hamba yakin, Ayahanda Prabu. Sebab Kakang Bajil dan Kakang Renteng sendiri sudah menyaksikan secara langsung. Memang benar. Orang-orang Majapahit tengah sibuk memungut batu-batu kali di Sungai Banjumenep. Mereka kemudian mengangkut batu-batu kali itu dengan kuda dan membawanya ke Padukuhan Majapahit. Dan menurut Kakang Bajil, salah seorang dari mereka mengatakan bahwa batu-batu kali itu dimaksudkan untuk membuat pagar batu rumah kediamannya Sang Ramawijaya. Apa maksudnya Sang Ramawijaya membuat pagar batu? Ya, Arda Raja, kita harus menyelidikinya. Ada apa sebenarnya, Kanda Prabu? Mengapa soal pagar batu saja diributkan? Biar saja Sang Ramawijaya membuat pagar batu. Tidak bisa, Bunda. Kalau memang Kakang Wijaya bermaksud membuat benteng, berarti dia sudah berani menentang pemerintah Kediri. Belum tentu, Arda Raja. Belum tentu pagar batu itu dimaksudkan sebagai benteng. Tapi hamba yakin bahwa pagar batu itu dimaksudkan sebagai benteng atau kubu pertahanan, Ibunda. Sebab jumlah batu-batu kali yang dikumpulkan sangat besar. Kalau hanya ingin membuat pagar batu biasa, tentulah jumlahnya tidak akan sebesar itu, Ibunda. Sudahlah, Arda Raja. Aku juga merasa kurang senang kalau Sang Ramawijaya membuat pagar batu. Dia mestinya tahu peraturan. Tapi memang belum tentu pagar batu itu dimaksudkan sebagai sebuah benteng. Karena itu,
Kita harus melihatnya secara langsung. Dan aku ingin bicara dengan Sang Ramawijaya tentang pagar batunya itu. Kalau pagar batu itu kuanggap tidak wajar, maka dia tidak boleh meneruskannya. Kecuali dia ingin menentang pemerintah Kediri. Lalu, apa rencana Ayahanda Prabu? Begini, Ardaraja. Aku juga tidak ingin kedatanganku ke Majapahit terlalu menyorok mata. Sekarang juga, kau siapkan peralatan untuk berburu. Juga siapkan pasukan berburu. Besok pagi, kita berangkat ke Majapahit. Baik, Ayahanda Prabu. Baru kita lanjutkan perjalanan ke Majapahit. Kalau begitu, hamba akan memerintahkan agar prajurit-prajurit segera memasang kemah. Nah, prajurit, pasang kemah-kemah. Kebo Mundarang segera memerintahkan agar prajurit-prajurit Kediri memasang kemah. Prajurit-prajurit Kediri segera bekerja dengan sigap dan terampil. Malam itu, Sang Prabu Jayakatwang menginap di pinggiran hutan tarik. Sebelum berangkat ke peraduan, beliau mengajak Patih Kebo Mundarang, Ardaraja, Empu Bajil dan Empu Renteng untuk membicarakan apa yang akan mereka lakukan besok harinya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di Padukuhan Majapahit? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.